Mari kita bahas perbedaan antara sholat fajar, suruk, dan sholat duha. Dalam ajaran Islam, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. 1. Waktu pelaksanaan, sholat fajar, suruk, dilaksanakan setelah terbit matahari sempurna, kira-kira 15-30 menit setelah matahari terbit dan meninggi seukuran tombak. Waktu ini adalah awal dari waktu duha. Beberapa ulama menganggap sholat suruk adalah bagian awal dari sholat duha, yang dikerjakan di awal waktunya. Dalil hadis, beberapa hadis menyebutkan keutamaan sholat setelah matahari terbit dan meninggi. Meskipun tidak secara spesifik menyebut suruk, pemahaman waktu pelaksanaannya mengacu pada saat setelah terbitnya matahari. Sholat duha memiliki rentang waktu yang lebih luas, dimulai setelah matahari terbit dan meninggi, sekitar pukul 7 pagi hingga menjelang waktu sholat zuhur, sekitar pukul 11 siang. Waktu yang paling utama untuk melaksanakannya adalah ketika matahari sudah semakin tinggi dan terasa panas, sekitar pukul 9 pagi. Dalil hadis, banyak hadis yang menjelaskan waktu pelaksanaan sholat duha. Di antaranya, dari Zaid bin Arqam R.A., Rasulullah SAW bersabda, sholat awwabin, orang-orang yang kembali taat kepada Allah, adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Hari, Muslim, Ahmad, dan Tirmidzi. Ini mengindikasikan waktu ketika matahari sudah terasa panas. Hadis lain menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat atau lebih. 2. Jumlah rakaat, sholat fajar, suruk, umumnya dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Sholat duha dapat dilaksanakan minimal 2 rakaat dan maksimal 8 atau 12 rakaat, dengan salam setiap 2 rakaat. Dalil hadis, untuk sholat duha, terdapat hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW melaksanakannya 2, 4, 6, atau 8 rakaat. Ada juga hadis yang menyebutkan keutamaan melaksanakan 12 rakaat duha. 3. Nama dan keutamaan. Sholat fajar, suruk. Nama fajar di sini sering dikaitkan dengan waktu terbitnya matahari. Beberapa ulama mengaitkan pahala sholat suruk yang dikerjakan setelah berzikir hingga matahari terbit dengan pahala haji dan umroh yang sempurna. Dalil hadis, dari Anas bin Malik R.A., Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Hari, Tirmidzi. Inilah yang sering disebut sebagai sholat isyraq, atau suruk, sholat duha. Dinamakan demikian karena dilaksanakan pada waktu 2 pagi menjelang siang. Keutamaannya antara lain, sebagai sedekah bagi seluruh persendian tubuh. Dalil hadis, Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian manusia adalah sedekah baginya setiap hari di mana matahari terbit. Kamu mendamaikan antara 2 orang adalah sedekah. Kamu menolong seseorang menaikinya kendaraannya, atau mengangkat barang bawaannya adalah sedekah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang kamu ayunkan menuju sholat adalah sedekah. Dan kamu menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hari, Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain disebutkan bahwa sholat duha 2 rakaat mencukupi semua sedekah tersebut. Dicukupi kebutuhannya oleh Allah. SWT. Dalil hadis qudsi. Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat di awal siang. Sholat duha. Niscaya, aku akan mencukupimu di akhir harimu. Hari, Tirmidzi dan Abu Daud. Diampuni dosa-dosanya. Dalil hadis barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hari, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dibangunkan istana di surga, bagi yang melaksanakannya 12 rakaat. Dalil hadis, barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana di surga. Hari, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Kesimpulan, meskipun keduanya adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada pagi hari, sholat fajar, suruk, memiliki penekanan pada waktu pelaksanaannya yang sangat awal setelah matahari terbit, dan sering dikaitkan dengan keutamaan seperti pahala haji dan umroh jika didahului dengan zikir setelah subuh. Sementara itu, sholat duha memiliki rentang waktu yang lebih luas, dan memiliki berbagai keutamaan lain, seperti pengganti sedekah, dicukupi kebutuhan, pengampunan dosa, dan dibangunkan istana di surga. Beberapa ulama berpendapat bahwa sholat suruk adalah bagian awal dari sholat duha dengan keutamaan khusus karena waktunya. Tidak ada ayat Al-Quran yang secara spesifik menyebutkan sholat duha atau suruk, namun perintah untuk melaksanakan sholat sunnah secara umum, dan penjelasan waktu-waktu sholat dalam hadis menjadi dasar disyariatkannya kedua sholat ini.